Aku hari ini ya teman-teman, ini bisa untuk buka puasa, bisa untuk sahur ya teman-teman. Ini sayur labu siam pakai telur puyuh, cabai 2 biji. Aku nggak mau pedes, anakku nggak mau makan pedes. Bumbunya kasih bumbu ayam, aku nggak punya ayam tapi tak kasih bumbu ayam. Nah, aku nggak belanja beberapa hari, aku kan nggak keluar teman-teman ya, isolasi batuk pilek, kita isolasi diri, jadi aku nggak keluar, yang ada di rumah nih ya. Sayur labu siam ini nggak kental ya teman-teman, santannya aku pakai karas separuh sisa kemarin ya, kayak gini tuh. Cabenya cuma 2, sapi rawit kecil-kecil tak potong 2 biji kecil, cabai mahal jadi aku hemat-hemat, sebagian tak taruh di sini tadi. Ini dendeng sapi teman-teman ya. Ini juga cabai keritingnya cuma 1, terus cabai rawitnya 2. Ini bikin dendeng sapi. Dendeng sapi tak goreng sebentar biar nggak gosong tadi, terus itu teman-teman tak bumbuin kayak balado kayak gini. Masakanku hari ini bisa untuk sahur teman-teman, bisa untuk apa namanya teman-teman, bisa untuk buka puasa ya. Ini kalau teman-teman mau kuahnya yang kental silahkan ya teman-teman, tambahi kara atau kelapa. Tadi kan aku pakai kara separuh sehingga kuahnya gini. Kalau teman-teman mau yang kental sekali, karanya 1 ya. Aku cuma pakai separuh sisa yang kemarin. Aku nggak mau kental-kental kayak gini ya, malah masakan selera teman-teman ya. Ini bisa untuk hantaran kalau nanti lebaran itu ya teman-teman, teman-teman bisa dipakai untuk hantaran, pakai lontong ini bisa, pakai nasi bisa ya. Karena ini untuk buka puasa bisa, untuk sahur bisa. Jadi makanan ini misalnya teman-teman buka puasa ya, sisa ya diangetin, masuk kulkas diangetin, besok untuk sahur masih bisa. Ini juga dendeng sama teman-teman ya. Ini dendeng tak bikin balado, ini bisa untuk sahur teman-teman ya, bisa untuk buka puasa. Kalau teman buka puasa lebih, besok untuk sahur. Jadi praktis, enggak bikin apa namanya tenaga 2 kali. Kalau sahur kan malam-malam jam 4 gitu, jadi tinggal angetin sebentar aja gitu ya teman-teman. Jadi 2 masakanku hari ini ya. Sayur labu siam kuning ya, kasih telur puyuh. Kalau teman-teman ada tahu kasih tahu silahkan ya, aku nggak ada tahu, nggak ada tempe, langsung nggak harus sama dendeng ya. Ini bisa menu ini 2 ini teman-teman, bisa untuk sahur, bisa untuk buka puasa ya. Monggo aja ya teman-teman, sederhana aja udah cukup teman-teman ya, cukup sederhana. Yang penting teman-teman sehat gitu. Itu mendung lagi di luar teman-teman, mendung hujan jadi nggak enak badan ya. Nah, aku udah sembuh, alhamdulillah, aku sudah sembuh. Kemarin radang, bawa ke dokter sampai opnam 1 hari setengah, pulang malam ya teman-teman. Tuh radang ke dokter spesialis tenggorokan, THT 800.000 sembuh ya. Habis itu aku kecapean 4 hari aku, ini agak lumayan, agak ringan, tapi masih istirahat ya, tetap kerja teman-teman. Aku tetap masak, tetap nyuci ya, cuci piring, cuci baju, tetap gitu, tetap kerja biar badannya sakit kan, tangan kaki nggak sakit, masih saya kerja. Laku orangnya nggak malas teman-teman, batuk doang pilek, tapi kan masih bisa kerja gitu. Di tangan kaki kan bisa kerja, yang kerja kan tangan kakinya, badannya masih ini. Udah 4 hari 5 hari ini, udah hampir seminggu aku, tapi udah lumayan. Aku sudah minum obat antibiotik, minum apa namanya obat batuk tuh, udah beli obat batuk, beli salon pas. Aku punya kaki ini kan agak sakit, terus beli minyak kayu putih
satu plastik itu di apotek itu teman-teman, namanya Apotek Roxy di sini di Jakarta Timur ya, aku tinggal di Jakarta Timur. Aku beli obat di apotek semua kayak gitu teman-teman ya. Sekarang ini rada susah, banyak di PHK, mau ada PHK massal nih teman-teman ya. Teman hati-hati ya, hemat-hemat ya teman-teman. Nah, lebaran ini nanti habis lebaran pasti pada sepi teman-teman. PHK massal ini nanti habis lebaran ini, orang masih mau lebaran jadi dipertahankan. Setelah itu PHK massal di mana-mana udah pada mau PHK teman-teman. Yang karyawan-karyawan itu nggak tahu nanti habis lebaran. Nah teman-teman, hemat-hemat ya, kan hemat, hati-hati khususnya teman-teman yang tinggal di Jakarta. Bukan tinggal di Jakarta ya teman-teman. Sekarang banyak pengangguran. Biasanya kalau PHK massal itu akan banyak kejahatan teman-teman, pengangguran. Pasti mau berbuat jahat kayak gitu. Pengangguran teman-teman. Banyak penipu, banyak pengangguran. Kemarin aku lihat di TV teman-teman ya, ada orang ditipu. Kasihan, duitnya habis, banyak yang nipu-tipu tuh loh teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, bergaya orang baik, bergaya agamawi kayak gitu-gitu teman-teman, harus hati-hati orang yang begitu-begitu ya. Malah orang yang biasa-biasa malah enggak teman-teman ya. Dan kalau mau nipu itu teman-teman ya, kata di TV itu pertama bergaya begini nggak mempan, nanti bergaya kayak agamawi kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau orang-orang yang begitu curiga, hati-hati. Dulu aku waktu di rumah lama itu teman-teman ya, itu juga begitu, ada orang bergaya begini kita nggak tertarik, gaya begini ya, kayak bergaya agamawi mau rusak keluarga orang. Itu aku akhirnya ngomong lapor sama RT teman-teman. Akhirnya aku pindah, sekarang aku udah pindah. Rumahku lama itu udah banjir teman-teman, aku ngalami banjir berapa tahun yang lalu ya. Anakku sampai keblegong di got itu, masuk got kaki. Berapa tahun yang lalu teman-teman aku ngalami banjir tuh, rumahku banjir, mobil tuh nggak bisa keluar teman-teman. Terus motor juga kebanjiran semua. Tuh dari kamar mandi itu keluar air tuh, aku bersihin sehari. Kalau air bagus nggak apa-apa, air lumpur teman-teman. Air kan kamar mandiku aku tinggiin tuh supaya nggak masuk kamar. Sempat masuk kamar sedikit itu zaman dulu 2000 berapa ya, 2022 kalau nggak salah teman-teman, 2 tahun yang lalu lah, 2022 ya. Aku kan masih tinggal di rumah lama, jadi aku lagi renov rumah baruku, belum selesai. Karena sempat kena COVID kan teman-teman, sempat kena COVID. Jadi aku ngurus-ngurus surat itu, raiso, tukang yang ngurus suratnya itu pada sakit kayak COVID kan. Sehingga BPN itu yang tukang ngurus surat itu sakit, banyak yang meninggal juga. Akhirnya bangunanku nggak selesai teman-teman, 2 tahun setengah. Akhirnya aku masih bertahan di rumah lama itu. Banjir, anakku kakek geblekung masuk di got itu. Anakku ceritanya kan karena banjir aku kan nggak bisa masak, jadi aku pesen makanan food itu loh, GrabFoodnya nggak bisa masuk. Jadi nyampe di rumah tetangga yang nggak terlalu banjir, nggak terlalu dalam, karena rumahku kan banjir dalam. Akhirnya anakku ngambil, nggak kelihatan got, pakai masuk di got, untung nggak kena apa-apa, luka sedikit teman-teman. Anakku kan kurus kecil kan, waktu itu masih SD Pak, SMP ya, SD naik SMP kalau nggak salah, SMP kelas 1 kelas 2. Jadi sikilku masuk ke got, untung nggak apa-apa, untung nggak kintir di got teman-teman. Terus itu aku mulai beres-beres, mulai ini mau pindah. Jadi lingkungannya juga nggak bagus teman-teman, terus banjir teman-teman gitu. Akhirnya aku cepet-cepet pindah. Wah ini nggak bagus di situ, banyak yang nggak bener-bener tuh loh teman-teman. Akhirnya aku pindah
aku lapor RT, udah ibu pindah aja tuh, gitu. Pindah gitu, teman-teman. Jadi aku sudah ngalami itu kayak gitu, banjir, apa namanya, lingkungan tidak bagus ya teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Kalau cari rumah yang benar ya tuh gitu. Kalau sekarang sih rumahku sudah bagus, lingkungannya bagus, sudah nggak terlalu ini teman-teman. Cuma ya kadang dari luar itu ada yang datang dari luar kayak gitu ya. Kalau dari lingkungan sendiri sudah bagus gitu. Oke, kembali ya teman-teman, ini aku ceritain kisahku ya, biar teman-teman pengalaman hidupku barangkali teman-teman juga bisa share ya, tak share ke teman-teman ya, biar teman-teman hati-hati gitu. Sekarang hemat-hemat mau apa, ini masa apa, PHK masa, teman-teman yang kerja, yang karyawan ya siap-siap teman-teman cari pekerjaan baru, karena harus makan kan nggak bisa berhenti. Aku dulu ngalami teman-teman, dulu aku kan juga kerja gitu. Jadi dulu aku kerja, bosku itu mau pengurangan karyawan gitu, aku udah siap-siap cari kerjaan dulu. Jadi setelah itu bisa jadi lompatan ya teman-teman, jadi lompatan maksudnya. Jangan sampai kita nganggur, kalau kita juga perlu makan ya teman-teman gitu. Aku sudah ngalami nganggur nggak dapet duit itu waktu COVID teman-teman, 2,5 tahun nggak dapet duit aku kayak gitu. Jadi teman-teman sudah mulai siap-siap ya, yang karyawan ya, yang mau di PHK ya teman-teman sudah siap batu loncatan. Sudah mulai dari sekarang teman-teman sudah harus apa, cari kerjaan gitu ya. Mudah-mudahan lancar aja. Gitu ya teman-teman, nih masakanku hari ini ya, labu siam kuning ya teman-teman, sama dendeng balado ini ya teman-teman. Gitu. Ini sebelah itu renovasi gudeg-gudeg ya. Dari pengalamanku aku share supaya teman-teman siap-siap ya, supaya teman-teman juga hemat-hemat ya, mau lebaran hemat-hemat gitu teman-teman. Terima kasih ya, siang menjelang sore, siang menjelang sore ya teman-teman, gitu aja. Ini bisa untuk sahur, bisa untuk buka puasa. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat selalu ya teman-teman. Mudah-mudahan shareku berguna, bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.